Bisa diceritakan film ini seperti apa sih kalau boleh tahu? Kenal dulu, aku Jordi Pranata berperan sebagai Budiman di film Crossroad. Film ini menceritakan tentang persimpangan yang bisa mewujudkan harapan setiap orang yang lewat di tempat itu. Tapi tidak semudah itu, karena ketika kita berharap sesuatu di tempat itu, kita akan kehilangan sesuatu yang berarti di hidup kita. Kurang lebih menceritakan tentang persimpangan itu. Ini proses pembuatannya sendiri berapa lama? Proses pembuatan film ini cukup singkat, kalau nggak salah itu 1 minggu di luar kota, di Cisarua Puncak kalau nggak salah. Kesulitannya sendiri apa sih? Kesulitannya ini tuh film fantasi sebetulnya, nggak banyak yang aku pas baca skripnya kayak ini menembus logika manusia sebetulnya. Jadi pas aku baca, kesulitannya itu bagaimana cara kita bikin visualnya, ceritanya, dan feelingnya bisa relate sama orang yang nanti akan nonton gitu. Ini kan bisa dibilang bukan film pertama kamu ya? Nah, di film ini kesulitannya itu apa? Kesulitannya di sini aku berperan sebagai makhluk mungkin, tapi bukan hantu, tapi mungkin aku bisa kasih nama, aku berperan sebagai masa lalu. Jadi kesulitannya bagaimana caranya aku bisa masuk ke dalam kehidupan yang now, supaya nggak terlalu kelihatan seperti hantu gitu, karena ini bukan horor tapi ini adalah drama fantasi. Chemistry dengan para pemain nih, seperti apa ngebangunnya? Chemistry dengan para pemain sangat mudah karena Maizura adalah teman aku, Yusuf Mardika, Dea Seto, dan pemain yang lainnya alhamdulillah sudah pernah bekerja bareng. Jadi dengan waktu yang cukup singkat kita bisa build chemistry yang lumayan believable di project ini. Hal menarik apa sih mungkin saat syuting yang Hal menarik ya, kita para pemain jadi share apa sih harapan kita tuh punya keinginan apa di hidup ini, terus kira-kira ketika itu terwujud kita recall lagi apa yang sesuatu yang hilang dari dalam hidup kita, karena filmnya kan menceritakan tentang itu. Kalau misalnya dari set atau misalnya dari wardrobe semuanya normal-normal aja, karena ini bukan fantasi yang kayak Harry Potter atau apa, enggak, tapi sedikit fantasi karena menembus logika manusia aja. Jor, apa sih pertimbangan dirimu ambil project ini sendiri? Pertimbangannya satu, karena sutradaranya Kak Adis. Aku udah sekali kerja bareng sama Kak Adis dan sangat menyenangkan bekerja bareng sama Kak Adis. Kedua, dari segi cerita yang anti mainstream, benar-benar aku belum pernah melihat film Indonesia mengangkat cerita tentang persimpangan, dan ini bukan horor tapi ini drama fantasi. Ketiga, karena pemainnya isinya teman-teman semua. Itu sih. Dan lebih banyak scene-nya nih sama siapa sih? Aku lebih banyak bermain sama Maizura. Oh, gitu. Mungkin ada scene ataupun adegan yang menurut lu tidak bisa, ada sulit atau tidak bisa dilupakan sih? Adegan yang sulit atau yang berkesan buat aku karena aku sebagian besar sama Maizura, itu tadi bagaimana caranya aku connect dengan Maizura. Maizura itu dia adalah karakter yang hidup di zaman sekarang, sedangkan aku yang hidup puluhan tahun sebelumnya. Jadi kekakuan aku, kebakuan aku, masa lalu aku itu harus connect sama Mai, dan kita lumayan ngobrol banyak tentang itu supaya tetap relatable berdua kayak gitu. Kalau reading sendiri berapa lama sih untuk project ini sendiri? Reading untuk project ini cukup singkat, padat, hanya 3 hari atau 4 hari sih aku. Itu udah reading sama semua pemain, diisi sama tes makeup sama wardrobe, semuanya di 4 hari itu. Ini nggak sih untuk karakter kamu sendiri ada kiblat atau ada mungkin yang dari luar? Yang aku lakukan untuk proses karakterku sendiri. Adaptasinya mungkin dari siapa atau seperti apa? Iya, itu aku lebih banyak nonton film kayak misalnya film Harry Potter, karena menurutku ada satu karakter Harry Potter yang kurang lebih mirip sama Budiman karakter aku. Aku juga nanya ke Kak Adis, Kak ini tuh aku hantu atau apa gitu. Ternyata enggak, Jor, ini bukan hantu tapi ini energi dari masa lalu. Jadi aku mikir kayak gimana cara memainkannya untuk nggak horor, tapi orang juga tahu kalau ini bukan manusia gitu. Jadi aku banyak nonton film, terus ngobrol sama pemain lain, kira-kira menurut mereka aku tuh seperti apa sih visualnya dan karakternya gitu. Lebih banyak sharing aja sih. Jadi sebenarnya proses ini kalau masyarakat atau nggak tahu ngomong ngikutin seperti apa sih proses ini? Benang merahnya proses ini seperti apa sih? Benang merahnya sebetulnya hikmah dari film ini adalah bagaimana cara kita berdamai dengan masa lalu,
bagaimana kita berdamai dengan masa lalu, memaafkan masa lalu, dan tahu apa yang perlu kita pertahankan atau kita perlu korbankan di hidup ini. Sebetulnya lebih tentang itu sih, jadi fokusnya bukan ke sejarah pengkolan itu, bukan, tapi kayak bagaimana caranya kita berdamai dengan masa lalu kita, bagaimana cara kita yang memaafkan masa lalu kita, dan akhirnya move on ke kehidupan di masa depan. Kalau ngomongin masalah film, proses perjalanan karir kamu sendiri itu seperti apa sih? Mungkin orang banyak yang nggak tahu juga. Oke, ini agak melipir dari film. Aku itu mulai berkarir dari tahun 2018. Awal film aku itu Habibie Ainun. Aku hanya bermain sebagai supporting 5 atau 7 scene kalau nggak salah. Karir aku bermula dan maksudnya mulai dikenal orang itu semenjak aku main film Kukira Kau Rumah. Di situ mulai banyak dikenal orang. Terus awal mula aku kenapa milih di sini tuh awal mulanya aku ikut kelas acting, terus sempat juga jadi host di acara TV di Trans TV My Trip My Adventure. Tapi ternyata aku menemukan kenyamanannya di film gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih syuting. Bener nggak sih kamu pernah memulai perjalanan karir kamu juga dengan jadi kru film? Betul, itu aku belum cerita. Lulus kuliah aku 2016. 2017 ke 18 itu aku mengisi waktu kosong sambil nyari kerja itu jadi kru film. Pertama jadi tim wardrobe di film Pertaruhan tahun 2016. Yang kedua tahun 2017 aku sempat kerja di TV, stasiun TV di MNC Group di Global TV jadi talent koordinator. Itu yang bikin aku makin jatuh cinta sama industri film karena aku udah pernah jadi orang di balik layar, sekarang aku di depan layar. Tapi dari semua profesi yang kamu pernah jalani gitu, apa yang bikin kamu merasa yakin bahwa aktor adalah jalan hidup aku ya? Nah itu menarik. Pas aku kerja jadi kru film, aku belajar banyak sama orang-orang yang bekerja di depan layar. Ketika 2018 aku bekerja di depan layar, aku dapat skrip tentang karakter-karakter. Di situ aku belajar bagaimana cara menjadi manusia yang utuh, manusia yang baik. Jadi ini buat aku ini lebih dari sekedar pekerjaan, tapi juga self reflect kayak orang jahat itu nggak selamanya jahat. Kayak Joker, kenapa dia jadi jahat? Karena dia punya masa lalu yang pahit gitu. Jadi hidup itu nggak hitam putih tapi berwarna, dan melalui acting, melalui skrip aku semakin merasa utuh sebagai manusia, dan so aku memilih film untuk bekerja. Masih ingat bayaran terakhir kamu nggak? Bayaran Awal. Bayaran pertama berapa ya? Ingat di film Habibie Ainun kalau nggak salah masih under 10 lah. Ya itu setimpal. Ngalamin pahitnya di pola casting? Sangat mengalami, tidak dipercaya, dibilang badannya kekurusan, nggak bisa acting, terus kurang memenuhi karakter segala macam. Tapi at the end of the day aku nyadar emang pada saat itu emang aku belum utuh sebagai aktor aja, masih harus belajar. Rejection juga yang membuat aku ada di posisi sekarang. Pernah di Anda? Drop mental sering banget, sempat mau banting setir, udahlah aku jadi kru aja atau gue ngurusin usaha orang tua, tapi emang namanya passion dan orang yang bebel gitu ya, coba terus sampai akhirnya alhamdulillah dikasih kesempatan, ya sudah dijalanin sampai sekarang. Bener nggak kamu juga tidak direstui orang tua dengan karir kamu? Betul, papa dan mama sempat skeptis karena menurut mereka acting hanyalah sebuah hobi, bukan pekerjaan tetap yang bisa menjamin hidup. Karena aku anak pertama juga, jadi harus menopang hidup tulang punggung lah gitu. Jadi menurut mereka, lo ngapain udah gue kuliahin tapi jadi kerjanya acting, ini kan cuma hobi gitu. Tapi perlahan namanya orang tua kan maunya anaknya bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Perlahan menunjukkan kalau misalnya emang ini bukan cuma sekedar hobi tapi juga lebih dari pekerjaan, ya alhamdulillah mereka mengerti. Oke, mungkin terakhir Jordi, artinya pernah nggak di underestimate sama senior kan pertama kali nyemplung ke dunia acting sendiri seperti apa, dan nguasain mentalnya sendiri seperti apa? Pernah di underestimate sama senior. Aku nggak bisa sebut siapa, tapi maksudnya aku kan orangnya bercandaan gitu, terus sama bacot segala macam. Ada mereka terganggu, dibilang anak baru jangan berisik misalnya kayak gitu. Terus kayak ngajarin acting, sedangkan setahu aku ngajarin itu tuh ada caranya, bukan yang mendikte atau harus, tapi ada step by stepnya gitu. Cuman ya senior nggak bisa diapa-apain juga, aku respect aja. Terus cara nge-handle-nya ya lus-lus dada, siapa tahu ntar gue jadi senior juga kayak gitu. Tapi enggak, apa? Sampai ke bawah, sampai sekarang atau sudah hubungan baik atau enggak? Itu emang udah kayak ya sudah berumur, aku nganggapnya sebagai oma dan opa aja yang ya mereka juga punya naluri lah untuk komen dan negor gitu, karena lebih tua. Oke,